Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan serta memberikan kita nikmat kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa pula marilah kita junjungkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Labuan Batu beserta wakil dan seluruh staf Dewan Guru Pengajar yang selalu membimbing siswa-siswi MTS Negeri 1 Labuan Batu. Yang saya banggakan dan saya hargai adik-adik semua mulai dari kelas 10, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan yang saya banggakan teman-teman saya. Di sini sedikit saya menceritakan beberapa pengalaman saya selama menjadi Paskibraka Nasional. Mungkin untuk teman-teman adik-adik semua ada yang bertujuan untuk menjadi paskibraka juga, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan mungkin insya Allah nasional. Semua seleksi dimulai dari seleksi tingkat sekolah, diseleksi melalui ekskul paskib sekolah masing-masing. Beda sekolah biasanya beda kuota penerimaan untuk dikirim ke Kesbangpol kota, kabupaten, provinsi. Kalau dari sekolah saya dulu kuotanya ada 12 orang. 12 orang itu mengikuti seleksi paskibraka tingkat kota. Yang diseleksikan di paskibraka tingkat kota tentu yang pertama ada seleksi pemberkasan. Kurang lebih tingkat kota dengan tingkat kabupaten itu sama. Yang pertama ada seleksi pemberkasan. Kami di pemberkasan ini dibantu langsung oleh kakak-kakak senior kami yang jauh lebih berpengalaman di sekolah kami. Kebetulan saya bersekolah di SMA Islam Plus Askia Kota Medan. Alhamdulillah pada saat upacara 17 Agustus HUT RI yang ke-80 saya dipercayai untuk menjadi komandan Danpok 17 penurunan Sang Merah Putih pada HUT ke-80 Republik Indonesia. Setelah seleksi pemberkasan ada yang namanya seleksi tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum. Ini lebih kurang seperti PPKN dan matematika secara logika, bukan matematika biasa. Kalau saya di sekolah sudah dibimbing langsung TWK dan TIW ini beserta bimbingan fisik juga. Jadi ketika mengikuti seleksi itu semua sudah saya persiapkan. Dan ketika masuk seleksi, saya sudah tidak kaget lagi melihat persaingan yang ada di situ karena sudah terbiasa menghadapi soal-soal ujian seperti itu. Setelah seleksi akademik, TWK TIU, lanjut ke seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan ini mulai dari kesehatan gigi, penyakit dalam, alergi, dan lain-lain sebagainya, itu semua dicek. Kalau masih bisa masuk ke dalam persyaratan, mungkin akan lanjut ke tahap seleksi berikutnya. Tahap seleksi berikutnya yaitu jasmani. Jasmani ini adalah seperti lari 12 menit, push up, sit up, dan back up. Pada saat seleksi kemarin, lari 12 menit saya dapat 3 kilo, 3000 meter. Lalu push up saya dapat 38 dan sit up saya dapat 50. Setelah seleksi jasmani, lanjut di seleksi parade. Parade ini mengecek postur tubuh, mulai dari skoliosis, lordosis, kaki X, kaki O, tinggi badan, berat badan, semua harus dipastikan secara ideal. Kalau sudah ideal, itulah yang akan lanjut ke seleksi wawancara dan penampilan minat bakat. Di penampilan minat bakat pada saat itu saya menampilkan pencak silat. Teman-teman nanti adik-adik semua masih ada mungkin 2 atau 3 tahun lagi untuk mengikuti seleksi. Persiapkan semata-mata mungkin kalau memang mau tujuannya ke sana. Minat bakatnya juga dipersiapkan mulai dari prestasi-prestasinya akademik dan non-akademik. Itu sangat berguna, sangat bermanfaat ketika seleksi penampilan minat bakat nanti. Lalu pada wawancara, saran dari saya untuk adik-adik semua,
ketika menjawab pertanyaan dari penyeleksi, mengalirlah jawabnya sesuai dengan fakta yang ada, jangan dikarang-karang. Karena mereka sudah tahu bagaimana jejak digital kita. Jadi mereka tidak bisa ditipu-tipu. Lalu untuk pengalaman saya selama di sana itu, saya dipanggil pada tanggal 14 Juli sampai 23 Agustus. Kurang lebih 40 hari diasramakan, dibina di TRW Cibubur, Jawa Barat. Selama di Cibubur itu tidak langsung masuk ke dalam latihan lapangan, tetapi yang dilatihkan pertama kali adalah pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif ini seperti mengundang tamu-tamu dari luar, misalnya dari Unhan, IPDN, Akmil, dan lain sebagainya. Mempelajari nilai-nilai ideologi Pancasila, mempelajari sikap-sikap kedisiplinan, kepemimpinan, kepercayaan dirian, itu semua diuji, diperbaiki di sana. Baru pada tanggal 23 Juli itu masuk ke dalam latihan lapangan. 3 hari pertama kami latihan secara mandiri, hanya anggota Paskibraka pusat terpilih saja yang latihan di situ. Lalu pada tanggal 25 itu latihan gabungan dengan Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Lalu masuk pada tanggal 28, peserta upacara semakin lebih banyak. Bergabung di situ ada komandan upacara dan MC-MC terbaik pilihan yang juga sedang diseleksi untuk bertugas di upacara HUT RI yang ke-80. Lalu pada tanggal 1 Agustus di situ latihan gabungan bersama seluruh peserta upacara TNI AD, AL, AU dan Polri, dan pada tanggal 11 Agustus masuklah di situ peserta upacara dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian. Pada tanggal 12 Agustus kami pindah tempat dari Cibubur menuju ke daerah yang lebih dekat dengan istana. Hotel dekat situ. Disitulah 3 hari berturut-turut kami melaksanakan gladi. Mulai dari tanggal 12, 13, 14. Gladi kader, gladi kotor, dan gladi bersih. Lalu pada tanggal 15 Agustus kami melaksanakan upacara pengukuhan. Di upacara pengukuhan ini berarti resmi kami sudah dilantik menjadi seorang Paskibraka tingkat pusat tahun 2025. Lalu di tanggal 17 Agustus disitulah pembuktian semua hasil kerja keras kami, semua hasil latihan kami, di situ kami buktikan semua. Untuk pengumuman posisi dan bermain pagi atau sore itu ditentukan di 30 menit sebelum upacara. Jadi ketika selama berlatih itu kami dibagi menjadi 2 tim, dan biasanya satu provinsi itu tidak boleh satu tim. Satu provinsi kuotanya 1 pasang, 1 cewek dan 1 cowok. Jadi kami dipisah. Kebetulan pasangan saya dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lalu pada saat pelantikan. Oh ya, pada saat seleksi tingkat kota itu menunggu beberapa hari sebelum pengumuman, dan 3 pasang putra-putri terbaik kota Medan diangkat untuk melanjutkan seleksi di tingkat provinsi. Biasanya beda kabupaten, beda kota, itu beda juga kuotanya. Kebetulan saya di kota Medan, kuotanya ada 3 pasang. Setahu saya kalau di Kabupaten Labuan Batu, kuota hanya 1 pasang. Jadi persaingan tentu lebih sulit dan lebih ketat. Lalu pada saat seleksi tingkat provinsi, yang diseleksikan sama dengan seleksi tingkat kota, hanya saja mungkin tingkat persaingan dan kesulitannya lebih sulit. Di situ kami diasramakan selama kurang lebih 4 hari bersama seluruh teman-teman saya dari berbagai kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Lalu setelah kepulangan itu kami menunggu beberapa minggu untuk menunggu hasil keputusan siapa yang akan berangkat ke verifikasi tingkat pusat. Pada saat pengumuman, alhamdulillah di hari terakhir ada nama saya menjadi 3 pasang putra-putri terbaik Provinsi Sumatera Utara. 3 pasang itu teman-teman saya ada yang dari
Kabupaten Asahan, Kabupaten Pakpak Barat, Deli Serdang ada 2 orang, Kota Medan saya, dan ada dari Kabupaten Toba. Kami berangkat mengikuti verifikasi tingkat pusat. Di tingkat pusat yang diseleksikan itu hanya 4, tidak semua diulangi, karena mereka sudah punya catatan dari provinsi masing-masing. 4 itu adalah yang pertama pengulangan penampilan minat bakat, pengulangan wawancara, pengulangan kesehatan. Yang kami hadapi sebagai paskibraka tingkat pusat tahun 2025 ini yaitu penyesuaian tempo. Karena kalau adik-adik semua melihat upacara tahun ini tentu temponya jauh lebih cepat daripada upacara-upacara sebelumnya. Itu kenapa? Karena pergantian presiden. Presiden Prabowo Subianto ini kita semua tahu bahwasannya ia berlatar belakang militer, dan langkah militer itu jauh lebih cepat daripada langkah paskibraka pada umumnya. Pernah 3 hari kami latihan menggunakan 3 tempo sekaligus, tempo 96, 105, dan 116. Maksudnya tempo itu adalah jadi dalam 1 menit kita harus bisa mencapai 96 langkah, 105 langkah, dan 116 langkah. Karena langkah militer ini biasanya menggunakan senjata, jadi menurut panitia penyeleksi upacara kurang cocok kalau digunakan langkah tegap menggunakan tangan. Kalau pakai senjata mungkin cocok, tapi kalau pakai menggunakan tangan kurang cocok. Jadi panitia penyeleksi upacara memberikan kami keringanan menjadi temponya 105 sampai 110 itu termasuk benar. Itulah mungkin tantangan yang kami hadapi sebagai paskibraka tingkat pusat tahun 2025. Mungkin di sini ada yang pengen jadi paskibraka, kabupaten, provinsi, atau nasional. Anak-anak paskibnya ada. Persiapkan diri mulai dari sekarang, bimbingan fisik, akademik, jaga kesehatan, semua dijaga dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua. Tetap semangat, teruslah membuktikan. Siapapun pada saat teman-teman adik-adik semua sedang berproses, pasti banyak dari orang lain yang meremehkan, menjatuhkan, menghina adik-adik semua. Saran dari saya itu tidak usah didengarkan, dan kita jadikan itu adalah sebuah motivasi untuk kita ingin membuktikan bahwasannya kita tidak seperti itu. Dan ingat, ketika kalian sedang bermalas-malasan, ketika kalian sedang tidur-tiduran, berjuta-juta dari persaingan kalian sedang berusaha untuk mengalahkan kalian. Jadi teruslah bersaing, teruslah mencoba, jangan takut mencoba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lihat tadi sebentar Bang, tolong. Ya diantara di sana yang paling kepengen mau bertanya itu dia. Jadi silakan dulu tanya dulu. Sini. Apa kira-kira itu panjang lebar dan luas untuk jadi modal? Tadi Bapak lihat begini-gini aja mau angkat tangan. Sini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita agak sedikit lama masuk kelas karena kita kehadiran tamu yang istimewa. Langsung dikirim Pak Prabowo kemari. Tamu istana ini kan. Mereka dijamu presiden, dijamu menteri, dikasih fasilitas negara setara dengan menteri fasilitas yang mereka terima. Maka wajar kalau mereka adalah tamu negara kemarin. Hari ini tamu kita. Kasih apresiasi, tepuk tangan. Semua punya kesempatan yang sama seperti apa yang diterima kakak kalian hari ini. Mewakili ribuan mungkin jutaan pelajar se-Indonesia yang kepengen mengibarkan bendera di istana. Ternyata takdir Allah, satu di antara berapa peserta nasional? 100 yang mengibar bendera berapa? Yang menjadi pasukan 76, hanya 76. Berarti hanya 3 kelas. Luar biasa, se-Indonesia. Jadi bukan main-main, bukan ecek-ecek, ini nyata di depan mata. Ketika fotonya Bapak terima, luar biasa. Anak madrasah sanawiyah negeri 1
bisa hadir di istana, bisa menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. Kan ini luar biasa. Bapak dari tadi bisanya duduk di belakang. Bapak dari tadi bisanya ngambil langkah untuk duduk. Tapi Bapak mencoba mengikuti fisiknya. Ternyata dia ngomong panjang lebar, Bapak udah kesemutan. Berarti fisik luar biasa. Baru kemudian, mengapa saya berdiri? Anak membutuhkan ayah. Anak membutuhkan orang tua. Maka Bapak berdiri di samping beliau untuk memberikan saksi. Ini kan akan diupload di channel MTSN 1 Labuan Batu. Like, subscribe, comment. Satu saat beliau akan buka, ketika beliau nanti akan menjadi menteri pertahanan, ketika akan menjadi panglima TNI, atau mungkin jadi Kapolri. Satu saat pernah berdiri di sampingku ayahku, pernah berdiri di sampingku orang tuaku, dan fotonya itu saya. Nanti ceritanya 10 atau 20 tahun lagi. Makanya saya nggak mau berdiri, nggak mau duduk, karena mudah-mudahan apa yang hari ini kita saksikan, beliau kelak menjadi orang hebat. Dan begitu juga semua. Kita berharap semua punya semangat tinggi, punya motivasi tinggi. Tanamkan, kalau hari ini kamu kagum dengan kakak kalian, buat besok suatu saat kami juga akan kagum dengan kalian semua. Bisa ya? Maka terima kasih anak kami Adinata Harap yang sudah hadir kembali kemarin. Kelas berapa sekarang? Kelas 11. Berarti baru 2 tahun beliau meninggalkan madrasah ini. Tapi ngomongnya mengalir, bahasanya cerdas, ya kan? Maka dari itu lihatlah, apa yang kamu lihat hari ini tinggal tiru aja, amati dan kembangkan, jadikan diri berkarakter, punya daya saing, maju untuk bisa berprestasi dan membanggakan kedua orang tua. Dan tentunya kalau orang tua kalian bangga, masa depan kalian pasti jauh akan lebih sukses. Ini saja barangkali, nanti Pak Iwan silakan dibawa ke mana? Ke galeri, nanti dengan adik-adiknya yang paskib kita, mohon dimotivasi. Dengan adik-adiknya nanti mungkin ada yang mau di podcast, diwawancara, untuk sama-sama jadi motivasi untuk semua. Jangan hanya sekedar bertepuk tangan, menepuk tangannya orang, tapi suatu saat kepengenlah untuk menjadi orang yang diapresiasi dengan tepukan, aplaus, tepuk tangan. Untuk kita semua, tepuk tangan. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelas 7, 8, 9 mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan terkait dengan apa yang disampaikan kakaknya tadi. Dari Paskibra, mungkin dari Paskib ada hal yang ingin disampaikan atau hal yang ingin dipertanyakan dari anak-anak kami sekalian. Mumpung kakak Adinatanya masih di sini, ada yang dari Paskib yang ingin dipertanyakan? Lari. Ada? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Angkiananda dari kelas 8C. Saya ingin bertanya kepada Bang Adinata, kayak mana mengeluarkan suara danton Paskibra? Karena kalau danton seperti lomba itu kan suaranya bulat, Kak. Ini suara danton Paskibra, Kak. Ya, melepas. Dilepaskan ya, Kak? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari adik kita semua. Bagaimana cara mengeluarkan suara danton? Beda suara danton lomba dengan suara danton ketika di sana. Danton ketika di sana itu suaranya lebih lepas. Kalau danton perlombaan itu biasanya suaranya agak ditahan. Dan pada saat di sana suaranya itu panjang. Kalau mungkin aba-aba perlombaan itu lebih pendek. Cara dapatkan suara seperti itu, yang pertama, keluarkan suara bukan dari tenggorokan, tapi dari perut. Itu yang pertama. Jadi ketika memberikan aba-aba itu, pasti perut kita keras. Itu yang pertama. Baru selama di sana, saya itu rutin mengonsumsi kencur. Kencur itu memang buat suara stabil. Pasti buat suara stabil kalau kencur itu. Jahe juga bisa. Mungkin itu tipsnya untuk suara danton istana. Langkah tegak maju. Langkah tegak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najli Lam Simbolon dari kelas 8B. Ingin bertanya, agak serah sedikit. Bisa kakak ceritakan bagaimana kakak tes dan turun waktu di istana? Oh ya, lupa saya jelaskan tadi. Jadi selama pelatihan di sana itu semua mendapatkan kesempatan untuk menjadi komandan kelompok 17, komandan kelompok 8, pembentang dan penggerek, dan mungkin yang putri semua dites menjadi pembawa baki dan cadangan baki. Jadi maksudnya semua dites itu setiap latihan orang yang main itu selalu berbeda. Saya pernah dimainkan di semua posisi. Jadi pembentang pernah, jadi dan pok 8 pernah, dan pok 17 pernah. Jadi orang biasa pun pernah, di barisan belakang-belakang pun pernah. Itu diumumkan 30 menit sebelum upacara. Jadi kenapa diumumkan 30 menit? Kita itu harus udah siap, mau ditempatkan dimanapun dan kapanpun kita sudah tahu bagaimana tata caranya, ini harus kemana, itu harus kemana. Jadi semua bisa di semua posisi dan pengumumannya sekali lagi 30 menit sebelum upacara. Oke, foto sama, foto sama. Ayo, foto sama. 1, 2. 1, 2. Bu Amri ikut. 1, 2. Oke, tutuplah. Baik, terima kasih kepada anak kami dari Paskibra yang telah memberikan pertanyaan kepada Ananda kami Adinata. Sukses ke depannya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Iya, nanti ya. Satu, dua, tiga. Bebas.